Shalom. Sehat-sehat. Bikin muka bagus-bagus kan. Ada mau dengar firman Tuhan tuh pasang muka yang manis-manis. Supaya kalau ada masalah di rumah, dengar firman ini mudah-mudahan bisa selesai. Tapi firman ini saya mau bilang keras. Di awal saya bilang. Bapak saudara-saudara, kita akan belajar soal perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kita akan memahaminya, memaknainya, lalu menghidupinya dalam perjalanan keberimanan ibu bapak saudara-saudara dan saya untuk menjalani hidup ini. Saudara-saudara, Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46 dengan tegas dan jelas Yesus memperingatkan pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi, tua-tua Yahudi, imam-imam kepala tentang dosa yang mereka buat dan hukuman yang akan mereka terima sebagai akibat dari dosa itu. Bapak saudara-saudara, melalui perumpamaan ini sebenarnya Yesus sedang berbicara soal kerajaan Allah. Jadi kebun anggur yang telah dilengkapi dengan segala sesuatu untuk diusahakan supaya dia memberi hasil, itu digambarkan sebagai kerajaan Allah di bumi. Kebun anggur itu di bumi adalah kerajaan Allah yang digambarkan Yesus. Ibu saudara-saudara, kebun anggur itu kemudian dibuat pagar supaya jangan binatang-binatang masuk dan makan anggur itu, merusak kebun itu. Dibangun menara supaya ada bisa mengawasi dan menjaga supaya jangan pencuri masuk pencuri anggur itu. Dikisahkan saudara-saudara bahwa ada seorang tuan tanah menyewakan kebun anggurnya untuk penggarap-penggarap. Lalu kemudian seiring berjalannya waktu, masa panen tiba. Lalu si tuan kebun anggur itu mengutus hamba-hambanya untuk ambil bagiannya. Tapi apa yang terjadi saudara? Hamba yang pertama diutus, dipukul, dibunuh, dilempari. Karena yang pertama tarabale, dia utus yang berikut, yang kedua, yang lebih banyak dari yang pertama. Hal yang sama menimpa mereka. Saudara, apa maksudnya? Karena teks ini tidak bisa kita maknai secara harafiah. Kita harus menggali maknanya. Maka yang digambarkan tuan tanah dalam teks ini sebenarnya Allah sendiri. Kebun anggur itu adalah bangsa Israel dan pemimpin-pemimpinnya. Lalu hamba-hamba yang diutus itu adalah para nabi yang diutus oleh Allah untuk memperingatkan bangsa Israel, imam-imam kepala, raja-raja, untuk sadar dari dosa mereka, dari pemberontakan mereka terhadap Allah. Yesus pakai kisah-kisah para nabi dalam perjanjian lama untuk menggambarkan perumpamaan ini. Kita akan lihat satu-satu. Bapak saudara-saudara, hamba yang dibunuh, ya, hamba yang dibunuh itu Yesus merujuk kepada Uria, Nabi Uria. Nabi Uria menubuatkan tentang malapetaka yang akan terjadi. Dia justru dibunuh oleh Raja Yoyakim. Kita akan bisa lihat itu di Yeremia pasal 26 ayat 20 sampai 23. Lalu ada hamba-hamba yang dipukuli. Yesus pakai kisah Yeremia dipukul oleh imam kepala namanya Pasihur ketika Yeremia menubuatkan malapetaka akan datang menimpa raja-raja Yehuda dan penduduk Yerusalem. Lalu ada satu lagi hamba yang dilempari dengan batu. Itu Sakaria, anak Imam Yoyada, itu disuruh dilempar dengan batu oleh Yoas. Ketika dia memperingatkan bahwa kalau ngoni suka kasih tinggal Tuhan, Tuhan makasih tinggal ngoni. Raja-raja tidak sadar, malah mengatur sepakat untuk bangun ikhtiar melempari dia dengan batu.
Apakah ini kebetulan? Yesus memang kasih ulang kisah di perjanjian lama soal para nabi yang diutus, kemudian ditolak oleh bangsa Israel, ditolak oleh pemimpin-pemimpin mereka. Itu terjadi di masa lampau, di zaman perjanjian lama, tapi kemudian di perjanjian baru pun terjadi, saudara. Mana yang terjadi dalam perumpamaan ini? Ketika hamba-hamba sudah disuruh, yang pertama, lalu yang kedua semuanya dibunuh, dipukuli, dilempari. Yang terakhir kirim siapa? Dia pe anak. Dengan harapan pasti dong segani. Padahal tidak. Dia pe anak lebih sadis melampaui itu. Diseret keluar dari kebun anggur, lalu dibunuh di sana. Anak yang dimaksudkan siapa? Dirinya sendiri, Yesus Kristus sendiri. Dia sedang membicarakan dirinya. Para imam besar komunitas Yahudi menolak dia, tidak mau percaya. Sehingga apa? Semua yang dilakukan dalam perumpamaan ini Yesus gambarkan dirinya. Bukankah imam-imam besar mencoba untuk jerat Yesus, untuk penjarakan Yesus, untuk bunuh Yesus? Kisah itu terjadi kan? Itu gambaran yang Yesus sedang sampaikan lewat perumpamaan ini kepada ibu bapak, saudara-saudara, dan saya juga. Sekarang kita lihat hidup kita, ibu bapak. Kita lihat hidup kita. Hamba-hamba itu bisa jadi saya pendeta majelis jemaat yang diutus kepada jemaat, kepada semua orang percaya. Kita ini juga kebun anggur Tuhan. Jemaat diberikan untuk pendeta supaya dia bisa bina, supaya dia bisa bangun imannya, supaya dia bisa memperkuat spiritualitasnya. Itu perhatikan majelis kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, perhatikan. Itu tugas kita. Tugas kita apa? Harus menghasilkan buah. Jemaat harus bertumbuh dan berbuah. Lalu kita akan bertanya, apakah pertumbuhan jemaat itu ada di pendeta? Oh, tidak juga. Dari jemaat juga. Jadi bukan hanya pendeta dan majelis, tapi kita semua. Semua kehidupan kita, kehidupan yang Tuhan kasih adalah kebun anggur yang harus kita garap. Itu semua yang harus kita garap. Berapa kali pendeta yang tugas di sini? Ketika dalam perumpamaan ada hamba diutus ada 2 kali. Itu makasih ingat begini. Allah berulang kali memperingatkan bangsa Israel. Imam-imam kepala. Juga kita. Allah berulang kali mengingatkan kita. Periode ganti periode, pendeta ganti pendeta, majelis ganti majelis. Sudahkah ibu bapak berubah dari kesalahan? Sudahkah ibu bapak bertobat dari kesalahan? Itu semua cara Tuhan untuk utus dia ke hamba. Tapi pertanyaan diterima atau tidak? Itu persoalan. Pendeta khotbah menyinggung benci pendeta. Ganti pendeta baru lagi, begitu benci lagi. Ini manusia ke setan. Kita tidak akan bertumbuh dan berbuah. Pada akhirnya ketika nanti tuan tanah itu ambil hasilnya, mau datang ambil hasilnya, dia harus cari yang baik. Dia harus ambil anggur yang manis. Dia harus ambil anggur yang sedap. Dia harus ambil anggur yang paling punya kualitas terbaik. Supaya apa? Supaya bisa dibawa ke lubang yang disiapkan untuk pemerasan anggur itu. Ini bicara soal apa? Soal penghakiman nanti. Makanya pas di akhir bilang apa? Lalu si pemilik tanah, tuan tanah itu dia bikin apa? Orang-orang yang penggarap-penggarap itu pasti membinasakan mereka. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu, diberikan kepada bangsa yang mau berbuah kerajaan itu. Ini ngeri, Pak. Ngeri sekali. Jadi yang Tuhan mau, yang buah yang mau diambil oleh Tuhan, yang mau dipanen itu cuma 2 minimal. Ketaatan kepada Allah dan kasih kepada sesama. So bikin gak belum? Yang majelis, pendeta orang ingat, jangan khotbah lain, bicara lain, bikin lain. Hari ini bicara, jangan mabuk, majelis duduk mabuk. So, Gargantang Lojo itu boleh puasa, sudah berhenti. Pendeta hukum khotbah kasar, bukan soal kasar. Kasih ingat. Sabutore dan magiatore kasih metara berubah kau susu dan madu. Bongkar hati yang keras itu.
Karena kita harus bertumbuh dan berbuah. Kita harus menjadi pokok anggur yang benar-benar menghasilkan buah yang sedap. Yang tiba masa panennya, Allah ambil yang itu. Supaya kita jangan dibinasakan. Allah tidak mungkin panen anggur yang busuk. Allah tidak mungkin panen anggur yang tidak baik kualitasnya. Saudara dan saya jadi anggur yang mana? Ngiri? Jadi kesingat orang. Jadi jangan bikin diri lagi. Semua Tuhan kasih untuk orang. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan apa? Ketaatan kita kepadanya dan kepedulian kita kepada sesama. Salib itu. Senyum. Senyum dulu, jangan terlalu tegang. Saudara, betapa ini mengingatkan kita. Betapa firman ini menampar kita. Bukan sekedar dengar, tapi harus sadar. Berapa kali kita tolak Yesus? Ketika firman Tuhan disampaikan oleh pendeta, oleh majelis, oleh siapapun yang mengatakan firman itu, tapi kemudian kita menolaknya. Bukankah sama kita menyeret Yesus dari kebun anggur keluar dan kita bunuh di sana? Hamba-hamba tadi 3 kali dipukuli, dibunuh, dilempari. Yesus menanggung semua itu yang hamba-hamba. Yesus melampaui para nabi. Menentang Yesus, menolak ajarannya. Dia dijerat sampai dihukum mati. Karena siapa? Ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Pekalakuan busuk, petar tahu diri. Semua Yesus tanggung. Bikin sama dengan hidup setara mati-mati. Robot apa? Saudara, jangan main-main dengan hidup ini. Saya bilang ulang. Tuhan kasih hidup. Semua yang ibu bapak, saudara-saudara nikmati. Tapi kita harus menumbuhkan hasil yang baik. Kita adalah kebun anggurnya. Kita sendiri penggarap-penggarapnya. Pendeta, majelis, jemaat Tuhan kasih, garapi itu. Torang, keluarga, kepala keluarga, ibu rumah tangga, semua suami istri, garap keluargamu. Hidup kita masing-masing pribadi kita, garap itu. Hasilkan buah yang baik untuk bisa dipanen oleh Tuhan. Kita dengar ini, kita begini-begini. Sampai kalau orang gereja itu tahu tadi pendeta di khotbah apa itu tertawa. Itu peringatan supaya tong sadar. Sebentar tong duduk perjamuan. Itu bagian dari tugas keputusan Yesus yang harus dilalui, kematian. Tapi sebelumnya kita ikut perjamuan sebagai peristiwa anamnesis, karena perjamuan kudus itu hanya 1 kali. Tapi kita lakukan berulang kali supaya orang ingat terus pengorbanan yang Yesus lakukan. Karena kita telah membunuhnya, kita telah meninjunya, kita telah mencaci makinya, kita telah membuat dia tersalib. Supaya apa? Supaya penderitaan dosa-dosa semua dihapus di sana. Supaya kesucian jadi milik kita, supaya kita juga bisa diselamatkan. Jaga keselamatan kita. Jadilah buah anggur yang paling baik, saudara. Kemudian apa, saudara? Ketika Yesus tanya kepada imam-imam, ketika Tuhan tanah itu jadi apa pada orang? Dia kasih binasa. Dia kasih ganti, dia berikan kepada orang lain yang bisa membuahkan apa yang ingin dipanen oleh si Tuhan tanah. Cuma 2 Tuhan tadi. Ketaatan kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Bukan soal buah anggur itu, bukan soal itu. Pendeta-pendeta dikirim, diutus, majelis setiap periode diganti untuk apa? Untuk kasih ingat orang. Itu adalah bentuk dari membangun pagar. Firman Tuhan disampaikan supaya memagari kita, melindungi kita, menjadi menara untuk mengawasi hidup kita, supaya kita juga bisa jaga diri bahwa ini tidak bisa. Supaya kita jangan dicuri oleh setan, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita bisa
menjaga diri kita, membentengi diri kita. Itu pagar yang Tuhan bangun. Jangan kasih biarkan anak hidup dapat mencuri dari setan. Oh, kita ada yang hidup baik-baik nih. Pendeta ngana mau khotbah apa ini terlalu sedap bagi kita. Iya, ingana. Tapi nanti Tuhan tanah dia datang, dia mau ambil mana kita punya. Oh, ngana punya terada. Sana Tuhan. Kita ganti. Makanya kerajaan Allah akan diambil padamu, itu Tuhan mau bilang begini. Sebab kau menolak aku, maka kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada orang yang berbuah kerajaan Allah itu. Itu bicara penghakiman ketika Tuhan datang. So siap atau belum? Saya mau tanya, tong semua ini so siap kalau Tuhan dia datang ambil? So siap? Kalau bolong itu bertobat, yang jawab bolong itu kayak mesti. Tak ada pikir lagi, tapi anak masih kecil. Tak usah pikir itu, pikir sana. Babua baik-baik. Boleh tuh ibu bapak? Amin. Saya jangan takut kalau jawab amin, amin di gereja, teramin di pulang. Jadi sebentar selesai pulang kalau ada masalah dengan saudara, orang tua, waktu baik. Pelihara itu taraba buah, binasa tuh. Dia terlalu bunuh diri. Setan bilang jangan kasih maaf pada dia bikin anak terlalu sakit. Berhenti, jangan bodoh. Jangan terpenjara dalam tipu muslihat iblis. Bongkar dia. Ruang kosong sedikit saja ibu bapak kasih untuk Roh Kudus, diam di sana, tabung kata kamu. Saya percaya di sini ada masih baku benci, ada baku tak salah. Pulang kasih selesai. Firman Tuhan yang bilang bukan pendeta hukum. Kasih beres. Semua hal yang menyakitkan memang sakit sekali. Tapi sakitmu tidak sama dengan sakit Yesus yang dia tanggung untukmu dan saya. Terakhir, Bapak saudara, Yesus bicara soal batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Itu juga gambarkan dirinya. Dia mengutip dari Mazmur 118. Bahwa memang batu penjuru itu dibuang. Tapi dalam tradisi bangsa Yahudi, batu penjuru itu selalu ditaruh di Gaza untuk jadi batu yang menopang tiang-tiang supaya jadi kuat. Yesus dibuang, tapi kemudian itu diangkat dengan cara yang ajaib oleh Tuhan dari pihak Tuhan. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia akan mengukuhkan kita. Dia akan memperkenankan siapa yang harus menikmati kerajaan Allah dan siapa yang tidak. Pilih Jo. Mau pilih buah anggur yang manis kah yang busuk? Saya mau pilih yang manis toh, sama dengan tembakau bong. Tong harap kasih itu harus kasih yang baik. Tong tanam rambutan yang jangan dia busuk. Itu yang tong inginkan. Begitu pula Tuhan inginkan ibu bapak saudara saya hidup demikian. Shalom. Mari kita sama-sama untuk bangun komitmen berbuah bagi Tuhan. Minimal cuma 2, ketaatan kepada Tuhan dan kasih sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.